Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang geometri. Nah, geometri yang kita bahas contohnya adalah mengenai lingkaran. Nah, di dalam lingkaran nantinya akan ada sudut pusat dan juga sudut keliling. Nah, contohnya untuk sudut pusat dan keliling. Nah, misalkan ada sebuah lingkaran, yang lingkaran ini berpusat katakan di O, kemudian diberikan, nah ini ada apa namanya, bus. Oke. Kemudian ini ada besar sudutnya ya, besar sudut yang besar ini adalah beta. Kemudian ini titik A dan titik B. Kemudian nah, ini adalah alfa. Pertanyaannya, jika beta nilainya 310 derajat, tentukan alfa dalam satuan radian. Dalam satuan radian. Nah, oke. Nah, untuk menjawab alfa ini, kita bisa menjawab soal ini dengan menghubungkan namanya sudut pusat dan sudut keliling. Nah, mana itu sudut pusat? Sudut pusat, sudut pusat adalah sudut yang menghadap busur dan berada pada pusat. Nah, kalau pusatnya O, maka inilah kita sebut sebagai sudut pusat. Kalau misalkan kita buatkan sudut pusat dengan simbol lambda, nah ini lambda, maka nilai sudut pusat itu adalah 2 kali dari sudut keliling. Ya, yang mana sudut keliling? Nah, sudut keliling itu adalah sudut yang menghadap busur yang sama, yaitu busur AB, dan berada pada keliling lingkaran. Jadi titiknya pada keliling lingkaran ya. Kalau pusat berarti berada pada pusat, sedangkan sudut keliling berada di keliling lingkarannya. Oke. Nah, kita cari dulu alfa yang ditanya itu adalah sudut keliling. Berarti kita mau mencari nilai sudut keliling. Maka sudut pusat harus kita dapatkan. Nah, sudut pusat ini ya, lambda. Nah, berapa nilai lambdanya? Nah, karena beta diberikan nilainya 310 derajat, maka lambda bisa kita dapatkan. Ingat bahwa sudut total untuk satu lingkaran itu adalah 360. Maka lambda atau sudut pusatnya berarti 360 atau sudut satu lingkaran dikurang dengan beta, yaitu 360 derajat dikurang 310 derajat. Hasilnya adalah 50 derajat. Oke. Nah, sudut keliling berapa? Nah, alfa, ini ya alfa ya. Atau sudut keliling itu adalah berarti sudut pusat dibagi 2. Karena sudut pusatnya 50 derajat, maka 50 derajat kita bagikan 2, hasilnya adalah 25 derajat. Nah, pertanyaannya adalah berapa sudut keliling atau alfanya dalam bentuk atau dalam satuan radian. Maka kita rubah satuannya dalam radian, yaitu alfa dalam satuan radian adalah sudut alfa dalam satuan derajat dibagi 180 derajat kalikan dengan pi ya. Oke, 180 derajat ini adalah setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu radiannya adalah pi radian. Oke, maka kita masukkan pi nilainya 25, berarti ini 25 per
180 derajat pi radian. Atau kalau kita sederhanakan ini sama-sama dibagi 5. 25 bagi 5 adalah 5. 180 bagi 5 adalah 30 ya. 36 ya. 36 pi radian. Nah, kalau kita ingin buatkan dalam bentuk desimal, masukkan nilai pi-nya adalah sebanding dengan 22/7, maka nilai 5 pi per 36 adalah, kalau kita masukkan, katakanlah kita ambil 3,14, maka hasilnya ini nanti adalah sekitar 0,436 radian. Oke ya, ini hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Oke, yang kemudian yang kedua, kita akan melihat bagaimana sebuah segi 4 yang membentuk namanya adalah segi 4 siklik. Segi 4 siklik. Nah, segi 4 siklik ini adalah segi 4 yang ujung-ujung sudutnya berada pada lingkaran, ya, berada pada lingkaran. Jadi ada segi 4 siklik ini, kita katakan segi 4-nya ABCD dengan panjang AB diberikan adalah 45 cm. Kemudian panjang BC 60 cm. Kemudian panjang BA. BA dan CD berpotongan. Kita buat dulu ya. Ini ada lingkaran, kemudian AB, BC, BC-nya lebih panjang ya, ini B, ini C, panjangnya 60, ini kita katakan A, nah ini kita katakan D, nah ini dia bertemu, katanya di sini ya. Oke, bertemu di titik T. Nah, AB tadi panjangnya 45, BC panjangnya 60, kemudian BA dan CD berpotongan di titik T dengan nilai TD itu adalah 28 cm. Oke, 28. Jadi TD-nya 28 cm. Kemudian TA 35 cm. TA 35 cm. Oke, hitung panjang tali busur BD. Ditanya tali busur BD. Nih. Tali busur BD berapa panjangnya? TA ini panjangnya 35 ya, Adik-adik. Nah, sekarang kita buat dulu segi 4 tali ini, segi 4 tali busurnya atau segi 4 sikliknya. Oke, ini ya. Ini kita buat untuk diagonalnya. Oke, di dalam segi 4 tali busur atau segi 4 siklik ada ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan, yaitu sudut C dan sudut A atau sudut yang berhadapan ini dijumlahkan hasilnya 180 derajat ya. Sehingga sudut C itu ini sama dengan di sini ya. Kalau kita buatkan sudut C di sini adalah bulat, berarti di sini sudutnya bulat. Kalau di sudut B ini adalah kita katakan sudutnya bintang, maka di sini juga sudutnya bintang. Oke ya, kalau dari sini kita lihat, maka ada namanya segitiga ini, segitiga segitiga TAD. TAD ini sebangun dengan segitiga TCB. Nah, ya kebalik ya. TAD segitiganya sebangun dengan TCB. Nama segitiga ini yang yang sejajar tapi dia anti ya, atau anti sejajar, anti paralel. Jadi ini AC, AD sejajar dengan CB, kebalik ya. Nah, kita kalau mau mencari nilai BD, kita bisa tentukan dengan
perkalian antara diagonalnya yaitu BD, kalau kita kalikan dengan AC, perkalian diagonal, ini hasilnya adalah jumlah dari perkalian sisi berhadapan dari segi 4 tali busur. Jadi BD kalikan AC itu adalah BC dikalikan AD, BC kalikan AD ditambah BA atau AB kalikan dengan CD. Nah, kalau kita misalkan ini X, biar simbolnya lebih pendek ya. Ini kita simbolkan X panjangnya, ini Y, kemudian ini kita buat A, ini B, ini C, dan ini D. Maka untuk mencari BD, berarti BD kali AC bisa ini sama dengan BC-nya C kalikan A ditambah dengan B kalikan D. Oke ya. Nah, masalahnya AC belum diketahui, maka BD belum bisa kita dapatkan. Ini kita buat persamaan 1. Nah, kemudian dari persamaan segitiga sebangun kita bisa menentukan panjang A ya. Panjang A kita cari dulu dengan segitiga sebangun. Tadi segitiga sebangun TAD, nah, sebangun dengan TCB. Oke ya. Maka kita ambil perbandingan X ya. X ini sisi TA itu segitiga TAD ya. Jadi kita bandingkan ini ya. Ini kita buat gambarnya biar lebih mudah. TAD ini X, yang ini Y, yang ini A, kemudian sebangun dengan dibalikkan ya. Dibalikkan ini T, balikkan TCB, berarti ini T, ini C, ini B. Nah, TC itu adalah Y ditambah D. TB itu adalah X ditambah dengan B. BC itu adalah C ya. Oke. Mari kita tentukan nilai A ya. Maka perbandingannya yaitu X bandingkan dengan Y tambah D sama dengan A bandingkan dengan C. Masukkan nilainya. X 35 berarti 35 per Y-nya 28. Oh, ini belum dapat ya. Oke, belum dapat. Ini belum dapat karena di sini D juga belum diketahui, A belum diketahui. Jangan, kita tidak bandingkan dengan sini. Kita bandingkan dengan yang Y ya, yang Y. Nih. Y banding dengan X tambah B. Oke, bisa itu sama dengan Y banding X tambah B sama dengan A bandingkan C. Oke, dari sini ya. Masukkan nilai Y 28 banding X tambah B 35 ditambah 45 sama dengan A belum tahu per C-nya 60. Oke, maka ini 28 per 35 tambah 45 itu adalah 80 sama dengan A per 60. Oke, ini habis ya adik-adik. Bagi 2 ini 3. Bagi 2 4. 28 bagi 4 tuh 7. Berarti A adalah 7 kali 3. 21 cm. Oke, udah dapat A-nya 21. Oke. Udah dapat 21, kita cari, kita lihat di sini. A sudah dapat, B sudah ada, C sudah ada, D sudah ada, tinggal AC. Nah, bagaimana perbandingannya lagi? Nah, ada segitiga sebangun lagi, yaitu segitiga TAC sebangun dengan segitiga TDB. Oke, dari segitiga sebangun bisa kita tentukan yaitu perbandingan AC banding BD ya. Dengan cara yang sama yang seperti ini kita buat bisa.
Tapi nanti adik-adik bisa lakukan di rumah ya. AC banding BD sama dengan X banding Y ya. AC sisinya X, AC sisinya X, BD sisi kawannya Y. Oke, dari sini berarti AC banding BD sama dengan X banding Y. X-nya berapa? 35. 35 ya, Y-nya berapa? Y 28. 35 per 28. Sama-sama dibagi 7. Bagi 7 ini 5. Ini 7 bagi 7 4. 5 banding 4. Berarti AC itu nilainya adalah 5 per 4 BD. Ini persamaan 2. Mari substitusikan 2 ke 1. Jadi AC kita ganti 5 per 4 BD. Jadi ini hasilnya adalah BD. Sini ya. B kali D kali AC diganti dengan 5 per 4 BD sama dengan C kali A. C-nya 60 kalikan A. A-nya udah dapat tadi 21. Tambah B. B-nya berapa? Nih ya. 45 kalikan dengan D. Oh, ternyata D belum dapat. Nah, kita cari dulu D dengan cara perbandingan yang tadi. Nih, mana D? Ada di sini D. Nih ya. Oke, Y. Berarti ini tadi X-nya sudah ada, bisa kita bandingkan. X banding Y tambah D sama dengan A banding C. A banding C. Oke, masukkan X nilainya 35 banding Y-nya 28. Berarti 28 tambah D sama dengan A 21 banding C 60. Oke ya. Ini dibagi berapa? Oke, ini kita kalikan ya. Ini kita kalikan berapa ya? Kali 7, bagi 7 ya. Bagi 7, 5, bagi 7, 3 ya. Maka ini bagi 3 habis, bagi 3 tinggal 2, 20. Berarti 5 kali 20, 100. Berarti 100 sama dengan 28 tambah D. Berarti D adalah 100 kurang 28, 72 cm. Oke, 72. Jadi ini dapat ya, D-nya kita kalikan 72. Maka ini jadi 5 per 4 BD kuadrat sama dengan, oke, ini kita kalikan 21 kali 6, ini 0. 21 kali 6, 6. 1260 ya. Tambah 45 kali 72, ayo kita kalikan. 72 kali 45, 10, 35, 36, 8, 7 kali 4, 28. Berarti 0, 4, 12, 32, 40. Berarti ini 32, 40. Jadi BD kuadrat sama dengan 32, 40 dikali 4. Ini ya, tambah ya dek. 0, 6 tambah 4, 10. 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5. 3 tambah 2, 3 tambah 1, 6. Oke, kalikan 4 per 5. Oke, coba dibagi 5 ini. 1, 4, 15, 3 ya. Ya, 1300 kali 4. 0, 0, 4 kali 3, 12. 4 ke 1, 4. Ini ada yang salah ini. 21, coba. Puluh kali 21, 1260, 45 kali 72 tadi 35, 36, 8, 28, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 32, 44.
Oh ini ya. Coba tambahkan tadi adik 0, 6 tambah 4 10, 2 tambah 2 4 tambah 1 5, 3 tambah 1 4. 4.500 ya adik ya. Oke, dikalikan dengan 4 per 5 ya. Ini dibalik ya. Maka ini bagi 5, 9. Berarti ini 900 kali 4, 3.600. Oke ya. Jadi mengalihkan harus hati-hati adik ya. Jadi tidak boleh cepat-cepat ya. Oke, sehingga BD sama dengan akar dari 3.600. Maka akar 3.600 adalah 60. Jadi panjang diagonal BD adalah 60 cm. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan adik-adik nanti bisa kita diskusikan untuk materi tentang lingkaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.